Ya, selamat datang kembali di channel Guru Komputer. Ya, berikutnya kita akan lanjutkan materi pembuatan desain rumah di part 4 ya, kalau nggak salah. Sebelumnya kita sudah membuat profilnya, kemudian kita coba membuat plafonnya. Jadi yang pertama di sini pastikan kita ke layar plafon, ya. Kemudian tampilkan tampak atas. Nah ini. Di sini Anda buatkan masing-masing bentuk plafon yang akan kita buat. Jadi nanti akan kita buatkan plafon dengan profilnya. Yang pertama misalnya di ruang utamanya, di sini saya menggunakan garis. Jadi diklik bagian atasnya untuk membuat bentuknya. Kemudian klik 2 kali, angkat keluar. Kemudian bagian ini juga, kali ini saya buat pakai kotak saja. Oke. Ini saya angkat keluar. Ini sama juga, saya pakai kotak juga. Ini saya angkat ke sini. Oke, satu lagi yaitu plafon. Ya. Ini saya angkat keluar. Oke. Nah ini posisi plafon harusnya menghadap ke bawah, berarti ini saya reverse. Ini juga saya reverse seperti ini, ya. Nah kemudian kita buat profilnya, ya. Oke, pastikan kita tampilkan tanpa bawah. Ya. Oke, kita mencari sudut, arah sudut yang menurut kita gampang untuk membuat profilnya. Kemudian saya cari sudutnya dari sini. Ini misalnya jaraknya 10, oke. Dari ini juga 10 ke bawah, ya, pastikan lurus. Kemudian bentuk garis profil. Ini. Misalnya bentuknya saya dekati seperti inilah misalnya. Ini profil asal-asalan ya. Oke, bentuknya kita cari di posisi 10-nya. Oke. Nah, profilnya ini sudah jadi, tapi ini supaya profilnya seragam dengan ruangan lainnya, ini saya copy. Kontrol ke sini. Satu. Kontrol. Nah, lagi. Ini. Kontrol. Nah, oke. Nah, tekniknya di sini kita menggunakan follow me. Jadi pertama pilih plafonnya, kemudian follow me, mengikuti lintasannya. Oke. Saya ulang. Ini kembali pilih plafonnya dulu, setelah itu follow me. Oke. Ini juga. Oke, follow me. Ini, sorry. Ini follow me terhadap ini. Oke. Dan terakhir ini, ya. Follow me. Oke. Nah, masing-masing plafonnya sudah jadi. Ini saya group. Make a group, make group, make group, ini make group. Oke. Nah ini tinggal dipasang ke dalam masing-masing ruangannya. Ini misalnya saya angkat bagian atasnya saja. Oke. Ini sorry, salah pilih objek ya. Ini saya move. Nah kemudian saya mau
agak turun ya, berarti ini saya move kembali. Saya move-nya ini kan agak sulit kalau misalnya saya lihat dari bawah, berarti tarik saya sebaliknya, jadi tarik ke atas tapi masukkan minus, berarti akan diarahkan berlawanan dengan arah lintasan yang kita buat. Jadi misalnya kita arahkan ke atas kemudian masukkan minus, berarti dia akan larinya ke bawah, minus 20 misalnya. Sorry, tadi double ini. Ulang. Ini minus 20. Oke. Kemudian sekalian ini juga anggaplah. Oke. Ini saya masukkan minus 10 lah. Saya oke, minus 10. Kemudian ini juga oke. Ini saya angkat. Oke, ini kemudian minus 10 sama di sebelah. Kemudian untuk kamar mandinya di sini, ini saya angkat. Oke, ini kemudian turun minus 30 misalnya. Oke. Ya, nah ini untuk plafon cukup lengkap dengan lesnya. Kemudian rencananya saya mau buat les untuk profil lantainya juga ya. Jadi sama, seharusnya di sini saya buat satu kali saja ya, cuman sudah terlanjur. Untuk profil lantainya pastinya di sini saya berada di lantai ya. Untuk sementara plafonnya saya sembunyikan dulu. Layer oke, plafon saya sembunyikan. Oke. Nah, kembali saya buat sebentar. Oke, nah ini saya reverse ya. Kemudian posisinya beda dengan plafon. Plafonnya kan dari atas ke bawah ya. Ini dari bawah ke atas. Ya, saya buat misalnya jaraknya 3. Oke. Ini ke atas 10 misalnya. Oke. 3. Nah, kemudian ini saya copy ke lintasan yang lain, kan di sudut. Nah, kemudian ini tinggal buat lintasannya, PD, kemudian ini, oke. Sama ini juga, select, kemudian pilih lintasannya, pilih profilnya, sorry. Jadi pilih lintasannya dulu, setelah itu pilih profilnya ya. Kemudian pada bagian ini kita buang. Oke. Pastikan ini kita group, make group.
Oke, ini kita angkat ya, posisinya di atasnya lantai berarti ya. Oke, untuk sementara saya sembunyikan dindingnya. Oke, nah ini tinggal saya move. Oke, ini posisinya. Kemudian yang ini juga, ini posisinya di kamar. Oke. Nah, kemudian satu lagi, ini juga di kamar. Sebelumnya ini saya geser. Nah, cuman di sini kan ada pintunya ya. Oke, untuk posisi pintu di sini kita lubang ya. Oke. Jadi klik 2 kali, ikuti posisi pintunya, misalnya kita buat garis saja. Ini. Terus, nah kemudian kita push pull bawah sampai habis ya. Oke. Nah, ini juga sama prosesnya. Jadi pada bagian pintu ya otomatis tidak ada lesnya. Oke, ini saya push pull sampai habis, buang garisnya. Oke, supaya tidak ada jejak di sini ya. Oke, termasuk ini juga. Di sini ada 2 pintu. Oke, pas di kusennya ini kita tarik buat, dan juga saya buat sudut. Oke, ini kita push pull, hilangkan jejaknya. Oke ya, terakhir yang pintu belakang ya, pintu belakang di sini. Kusennya tidak kelihatan ya, berarti kusennya masuk ke layar dinding mungkin. Oke, apa kita buat batasan saja. Ini jaraknya kalau tidak salah kita buat jarak ini 90. Nanti dari sini kita buat garis. Oke, nah ini saya push pull. Oke, hilangkan jejaknya. Oke, saya belum tahu kondisinya seperti ini di sini. Oke, kita nanti cek. Oke, coba saya tekan dindingnya. Oh, berarti di sini belum ada kusen ya. Iya, di sini belum ada kusen. Oke. Ya, oh ya, berarti ada kesalahan kemarin ya. Waktu saya buat ini harusnya ini ada kusen ya. Oke. Jadi sebelumnya saya koreksi sedikit. Ini harusnya pada saat kita lubang dindingnya. Oh ya, ini harusnya ada ini juga ya. Oke, push pull. Oke, saya koreksi sedikit. Oke. Kemarin waktu kita membuat kusen, ya, ini saya buat dari luar. Sorry, pastikan kita berada di layar kusen. Ini saya buang dulu semua. Oke, ada kesalahan ini. Oke, saya buat dari luar saja.
Untuk sementara ininya saya hide dulu. Oke, boleh disembunyikan dulu. Oke, ini saya buat di layer kusen. Nah, kemudian ini harusnya ada kusennya. Ini kita offset ke dalam. Sebelumnya saya reverse dulu, saya balik ini. Oke. Kayaknya waktu saya bikin ini posisi mengantuk ya kayak. Oke. Nah, ini saya masukkan 5 cm. Setelah itu ini saya buang. Kita push pull ke belakang 13. Oke. Nah, ini harusnya kondisinya seperti ini. Macro, nanti setelah itu kita buat pintunya ya. Oke, ini juga saya reverse ketebalannya ya, ini ketebalannya 3 cm. Macro, jadi ini saja yang saya copy ke sebelah. Oke, kemudian kalau nggak salah ukuran pintu kamar dengan ini sama ya, berarti ini saja yang saya putar, rotate terus. Oke, ini posisinya ini saya move. Ini saya move. Oke. Nah, kebetulan sudah sesuai. Berikutnya saya kembali aktifkan. Tadi kan saya sembunyikan ini ya, profilnya. Aktifkan di edit unhide all. Oke, ini dia. Nah, ini kebetulan profilnya ini tidak sesuai karena tadi kita tidak ada acuan ya. Oke, nggak apa-apa. Ini saya tarik sesuai dengan posisinya ini. Tinggal di push pull. Oke. Ya, untuk kamar mandi juga harusnya tidak boleh seperti ini ya. Oke. Itu pintu kamar mandinya belum ada ya. Oke. Sebelumnya ini juga saya kemudian sama seperti tadi push pull. Ini baru kelihatan setelah kita pasang profilnya ya. Oke, berikutnya di sini kita buatkan kusennya ya. Oke, sama kayak tadi. Ini kita select, kemudian ya, offset ketebalan 5 cm. Ini saya buang dulu, kemudian ini saya push pull ke depan 13. Oke, jangan lupa di group, make group. Setelah itu kita buat daun pintu kamar mandinya. Ini ketebalannya 3. Oke, make group ya. Oke, mohon maaf kemarin ada kesalahan pada saat pembuatan pintu kamar ya, pintu kamar, pintu belakang dan pintu WC-nya ya. Oke, kemungkinan besar karena tutorial ini saya buat tepat jam 4, biasanya subuh ya, jam 2, jam 3, jadi mungkin masih mana-mana. Oke, saya kira materi hari ini cukup ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Kemudian kemungkinan kita sudah masuk atap di pertemuan berikut. Oke.